Selamat berjumpa kembali di TPJS, The Pangeran and Justin Show. Minggu lalu kita absen 1 pekan karena keadaan yang kurang kondusif di jalan. Ya. Koci katanya nggak berani keluar dia, jadi jadi dia bilang, boleh nggak kita tunda minggu depan? Gue bilang, wah ini sengaja gara-gara MU kemarin baru menang kan, nggak mau dibahas. Dan sekarang beda poinnya sama Arsenal beda 2 doang. Beda 2 doang. Jadi coach, gue mau membuka ini dengan menawarkan. Ya. Gue mau menawarkan sama lo. Kalau lo nyerah sekarang, lo nyerah sekarang, tiketnya lo bayarnya cukup ekonomi aja deh, nggak usah bisnis. Kalau lo bayar sekarang, nggak apa-apa. Gue mau dobelin malah. Jangan, nggak baik itu. Mending kan sekarang aja. Kan kayak Sam, lagi turun semua orang, wah panik jual, gue beli. Nah, cuma beda 2 doang loh sekarang. Gitu. Cuma beda 2, MU di atas City juga. Ya makanya, dobelin aja kita. Makanya, mumpung MU masih di bawah, gue nawarin udah lo bayarnya sekarang, lo bayar saya sekarang aja, itu ekonomi. Kita dobelin aja. Ekonomi. Kalau mau. Weekend kemarin nggak ada ini ya. Minggu kemarin tuh nggak ada. Ya World Cup qualifiers mah menurut gue bukan pertandingan layak ditonton. Enggak lah gitu, nothing lah. Nothing lah, gue nonton. Banyak match yang parah. Tapi sedikit soal minggu lalu, dengan tutupnya transfer window, ini seru ini IPL. Kenapa? Ya karena semua tim bebenah. Iya. Termasuk MU, tapi bisa ngelepas Onana. Tapi MU bisa ngelepas Onana. Nggak, yang lucu kan Onana dilepas. Ntar si Lamens itu 11-12 sama Onana. Lo kalau lihat si siapa namanya Sene lah, ngomongnya Sene kan, Sene Lamens namanya. Bukan Sene kan? Sene kalau nggak salah. Sana. Yeah. Anyway, lo kalau lihat muka-mukanya nih, mukanya muka orang baik-baik, ya kan? Muka orang Justru baik-baik. itu. Rambutnya nggak macem-macem. Onana juga baik tampangnya. Enggak, kalau Onana Bayindir juga baik tampangnya. Kalau Onana begundal. Kalau Bayindir juga bukan kiper kualitas nomor 1. Tapi Lamens sih menurut gue melihat wajahnya tuh dia nampaknya teduh kok. Jadi dia nggak banyak pikiran, ya kan, masih lempeng-lempeng aja hidupnya, nggak banyak mau. Lo tau fans MU itu ada yang kirim save-nya Lamens. Wih keren save-nya. Emang dia sebagus itu. Terus tiba-tiba ada yang kirim blundernya Lamens. Gue repost dong blundernya. Itu blundernya 11-12 sama Onana, men. Iya, gitu. Lo kalau mau bikin kompilasi kebobolan, semua kiper pasti terlihat jelek. Iya. Kelihatan jelek. Enggak untuk gue kocak aja bahwa fans ini pada pede banget. Pede lah, karena menurut gue. Karena lu nggak banyak pilihan. Bukan, karena hari-hari yang buruk dan suram itu sudah berlalu tuh udah kemarin. Ini ke depan lebih bagus lagi dan kayak gue bilang, MU itu bahkan belum gigi 2 ini, gigi 1 doang. Gigi 1 ya. Gigi 1 sama Arsenal kalah tipis, nggak apa-apa. Sama Grimsby kalah. Apa? Grimsby. Itu biar fokus aja. biar gak banyak terbagi waktu. Tapi kan. lo ngamuk-ngamuk tuh. Biar tidak banyak terbagi waktu gitu. Amorim goblok. Itu biar tidak terforsir main midweek, gak penting lah lawan Grimsby. Walaupun kemarin Grimsby-nya ini ya, harusnya tuh dia kan harusnya bisa kena diskualifikasi deh. Karena dia mainin ineligible player kemarin pas lawan United. Oh ya? Dan kalau United-nya itu appeal, itu kena dis mereka. Tapi United bilang gak usah appeal. beneran gak usah appeal. Oh ya? Iya. Dia ada pemain ineligible kemarin main. Gitu kan. Emang itu harus appeal kan? Kalau lu melanggar mah nggak perlu appeal, ya lu langgar. Harusnya FA langsung intervensi. Iya, if that's the case. Iya, cuman kan gue nggak tahu gimana pasalnya ngomong. Cuman itu harusnya tetap appeal. Si Grimsby-nya kena sanksi. Iya. Cuman administratif sanksinya. Oke. Administratif. Kecuali kalau United-nya appeal baru dia di diskan. Cuman kata United kan,
wah ini akan mengganggu perjuangan kita buat juara liga musim ini kan. Ya, jadi nggak usah lah. Emang selain MU yang lo bilang seru siapa lagi? Apa Spurs? Xavi Simons. Bagus, pasti dia bilang bagus sama dia. Pemain yang paling overrated itu Xavi Simons. Serius? Dari Belanda ya. Kenapa? Lu lihat kemarin main. Belanda kan sekali itu. Walaupun lawan Poland kalau gue bilang harusnya menang, tapi Koeman itu tambah lama tambah error. Gue aja lupa pelatih Belanda itu Koeman loh. I mean lu pasang Xavi Simons sementara lu punya Malen, Noah Lang masih jauh lebih mending daripada Xavi, jauh lebih perform. Lu pasang Van Hecke di belakang, sementara lu punya Van de Ven yang disuruh main back kiri. Terus gara-gara lari cepat. Ya kemarin lawan Lituania pasang Stefan de Vrij yang nyaris nggak pernah main di Inter. Sementara lu punya De Ligt dan De Ligt lagi bagus-bagusnya di MU. Di tengah pasang Jedi Schouten bukan Gravenberch. Ini emang kampret ini Koeman. Wah parah banget. Beruntung menang itu. Lawan Lituania ya? 2-0 duluan, 2-2 dong. Terus ya dapat gol ketiga tapi parah main. Dan satu stats yang sebenarnya lumayan mencengangkan, dan gue juga baru ngeh gitu bahwa all time goal scorernya, top goal scorernya Belanda itu Memphis Depay. Iya, cuman jangan lupa dia itu cetak banyak gol lawan tim-tim kecil selalu, sama kualifikasi di big match nyaris nggak. Memphis Depay itu muncul kapan sih? Piala Dunia 2014 ya dia muncul lagi. Ya nggak sih? Dia muncul sih gitu kan? Enggak, pas dia ke MU kan? Enggak, pas dia pertama kali muncul namanya kan pada 2014. Enggak, 2014 abis itu baru ke MU dia. 18 ke MU. 18 enggak. 18 itu dia udah cabut deh. Dia umur 31 sekarang, Pang. Iya. Dia tuh 14. Musim depannya apa 2 musim kemudian kan, dia pindah ke MU. Ya? Iya. Oh ya, di bawah Van Gaal ya. Itu kan banyak pemain aneh-aneh tuh di mainan Van Gaal kan. Iya, di bawah Van Gaal yang 14. Daily Blind gitu kan 2014 tuh kan. Iya. Yang 14. Iya. Itu tadi kita ngomongin apa sih, kenapa bisa ke Belanda sih? World Cup qualifier sih. World Cup qualifier. Yeah. Jadi dan Jerman juga kalah lawan Bulgaria. Ya, makanya gue lawan Slovakia dihantam 1 Jerman itu. Gue nonton World Cup qualifiers, gue liat Inggris kan, Andorra ya. Lawan Andorra loh. Andorra itu penduduknya berapa? 50.000, 60.000. Sama Bintaro, banyak Bintaro emang. Iya. Parah banget semua. Banyak negara parah ya. Inggris lawan Andorra 2-0. Bunuh diri 1 kan gue kan. Ya gak sih kalau gak salah? Gue gak nonton. Iya gue juga gak nonton. Cuman kayak penalti atau belum penalti kayaknya. Penalti ya? Ya pokoknya gak. Enggak, yang 1-0 penalti. 1-0 sama 2-0 kan. Iya. Thomas Tuchel parah banget ini anjir, bener-bener. Cuman gue melihat bahwa kemarin itu partai debutnya gelandang, kan kalau Inggris pasti bagus-bagus mainnya coach. Yeah. Elliot Anderson. Nih Elliot Anderson keren banget nih. Dipuji-puji tuh sama Tuchel. Dipuji-puji. Jadi ada Elliot Anderson, ada Adam Wharton, keren-keren. Wharton oke. Kalau Wharton oke. Lini tengahnya Inggris bagus-bagus. Yeah. Dan ini dari Forest. Dari Forest. By the way ngomong soal Forest, kemarin tuh gue lihat ada klip debat politik coach. Boris Johnson lawan satu orang gendut. Tapi ngomongnya bukan ngomongin politik, ngomongin imigrasi apa. Boris Johnson kan sebagai apa sih dia? Boris Johnson nggak tahu, dia masih MP nggak ya? Cuman enggak lah. Udah bukan MP lagi. Bukan. Ya? Sekarang sebagai anggota itu kali ya. Kalau anggota partai tentu enggak. Kayak dia bukan MP juga ya. Kayak dia enggak ya. Ya udah dia cuma politician biasa aja gitu kan. Dia berdebat soal, gua kalau nggak salah sih soal imigran ya. Yang penting nih urusan politik lah. Tiba-tiba pas gue lihat yang debat sama dia siapa, itu si Yunani gendut itu. Yunani gendut Forest. Iya bener. Itu berantem berdua berdebat ya. Itu berdebat berdua. Aneh banget. Dia itu orang Yunani yang lahir besar di Inggris. Orang Yunani. Jadi Inggrisnya pas-pasan loh. Orang kan kalau lo denger dia ngomong accentnya ini banget kan, tik banget dia, tik banget. Accentnya tik banget kan dia, dan dia kan punya Olympiakos juga kan. Iya. Marinakis kan. Makanya Edu kesana kan. Olympiakos dulu, sekarang ke Forest kan. Iya. Ribut sama. Ini orang emang preman banget sih kan, dia suka turun ke lapangan kan. Yang dia ribut-ribut sama si siapa itu? Sama Nuno Espirito Santo. Dia pas dia kalau gue nggak salah ingat, dia pas dia di Inani tuh bahkan dia turun bawa senjata bener kan? Iya. Senjata kan. Nanti kan kayak lo pengen punya owner yang
yang ogah-ogahan gitu ya, nggak pernah datang ke stadion kayak Glazers dulu, apa yang kayak Kroenke atau yang kayak Marinakis yang bener kayak lo tahu itu kan pernah lihat postingannya si siapa tuh yang mau pindah dari itu terus nggak jadi dari Forest, Morgan Gibbs White. Iya. Ya kan? Dia kan mau pindah ke Spurs kan. Iya. Udah gitu, deal katanya. Udah deal di veto sama Marinakis. Iya. Terus dia bilang apa thank you Mr. Marinakis, orang dia ngomongnya kayak di bawah todongan gitu mah. Diperpanjang terus. Diperpanjang. Lucu banget sih sebenarnya si Marinakis ini karena biasanya kan kalau owner tuh pengennya yang low key aja kan. Iya. Karena banyak banget tuh yang aneh-anehnya pasti di belakang kan. Mereka kan benar-benar nyuri perhatian banget. Bahkan mafia yang besar aja itu low key. Pasti low key. Ini mafia jalanan. Iya, ini orang gila deh, orang gila. Makanya kan sebenarnya kalau kayak kan kalau Inggris sekarang udah terlalu banyak orang Amerikanya lah ya. Iya. Orang Amerika kan ya kalem-kalem aja semua, ya nggak ada yang ini kan. Nggak peduli mereka. Nggak peduli. Bahkan mereka nggak peduli sama bolanya juga. Iya, kan? Kayak misalnya Kroenke gitu, dia peduli sama tim NFL lah sih. Iya. Apa LA Rams tuh kan. Walaupun dia tetap invest di Arsenal. Tetap. Dan sekarang banyak banget loh coach, banyak banget mantan atlet Amerika yang punya klub di Inggris. Itu ke Burnley itu salah satu co-ownernya. Karena gue suka nonton NFL ya, gue tahu ya. JJ Watt namanya dia. Dia punya saham di Burnley. Terus dia beli Espanyol karena itu kan konsorsium kan. Tom Brady yang quarterback, dia punya saham di Birmingham City. Nah, gitu. Semua pada pengen ngikutin si siapa tuh? Ya Ryan Reynolds. Wrexham kan? Wrexham kan ya. Dan itu berhasil Ryan Reynolds. Cuman dia kan aktor ya, jadi exposure-nya beda sama. Iya. Dan dia yang pertama, kalau yang pertama pasti kan selalu lebih gede lah. Banyak kok, bahkan yang orang-orang kayak Shaquille O'Neal atau apa itu kan sahamnya banyak banget di mana-mana dia punya chip in. Ya LeBron James punya Snoop Dogg ya. Itu juga suka chip in di mana itu. Ya LeBron James tuh punya stake di Liverpool kan. Dia punya saham di dalam konsorsiumnya itu. Ya, dan kalau baik lagi soal transfer window, kemarin sebenarnya itu salah satu transfer window yang paling seru sih dalam beberapa tahun terakhir. Karena banyak banget yang warawiri dan lalu lalang gitu. Dan menurut gue salah satu tim yang paling aktif di transfer window. Bukan salah satu ya Liverpool sama Arsenal sebenarnya. Arsenal. Dan sekarang Arsenal nggak punya alasan lagi untuk juara sebenarnya. Betul. Iya kan? Karena sekarang terutama benchnya kuat banget. Cuman ya gue tetap untuk gue sih tetap Liverpool, apalagi City sekarang punya Donnarumma ya. Oh iya tuh. Tapi menurut lu udah denger statementnya Thierry Henry nggak? Apa tuh yang mana? Tentang Isak. Oh yang soal ini pemain mau cabut itu? Iya. Ya udah. Jadi dia bilang sekarang Isak mau keluar dibully sama satu stadion sama fans-fansnya, dan itu dipersulit sama Newcastle. Sementara kalau pemain lagi jelek, pemain mau stay sama klubnya sama fansnya disuruh jual. Jadi dia bilang ini hipokritnya sepak bola. Jadi lu sebagai pemain sebenarnya lu nggak punya rights, tergantung public opinion aja seperti apa. Dan itulah kenapa gue bilang ini kasusnya Gehi yang nggak boleh. Gehi itu udah deal ya. Udah deal. Medical check up semua oke. Tiba-tiba mendadak ditarik. Itu kan perbudakan modern itu. Gara-gara Palace-nya pemainnya cedera kan? Bukan, nggak punya pengganti kan ya. Iya. Kan insane kayak gituan. Oke, lu punya kontrak, dan dalam dunia bisnis nggak pernah gue dengar kayak begitu. Asumsi ada direktur mau pindah, tuh terima notice, kalau udah menjelang dia harus pindah, dia akan pindah. Nggak ada gue tarik lagi, nggak ada penggantinya. Iya kan? Nah, hipokritnya di sepak bola begitu. Kalau lu diinginkan lu nggak boleh pindah, tapi kalau lu jelek mau dibuang-buang, sementara lu nggak mau pindah, itu dibully sama semua orang. Banyak kasus juga kan. Ya contoh Sancho lah. Nggak mau ke Munchen atau nggak mau ke Roma, nggak mau kemana-mana, itu dihajar juga sama fans. Sancho tuh akhirnya kemana sih? Aston Villa. Aston Villa ya. Itu kan 3 klub dia tolak kalau nggak salah. Akhirnya ke Aston Villa. Garnacho juga. Kalau gue nggak ke Chelsea. Garnacho mah bangsat. Kalau gue nggak ke Chelsea, gue nggak akan kemana-mana. Biarin aja gue latihan sampai bulan Januari baru gue bisa pindah. Itu juga hak Garnacho. Memang nggak sportif lah.
Tapi itu hak Garnacho yang ujungnya dihantam sama netizen. Tapi kalau pemain lu bagus kayak Isa gitu, dia juga punya hak untuk keluar dong. Yang kocak ya Gehi, dan gue setuju sama Gehi. Ya udah lu nggak lepas gue sekarang, gue nggak perpanjang kontrak gue. Tahun depan habis kan. Habis. Artinya di bulan Januari itu dia akan pindah. Akan dilepas dengan harganya setengah harga. Kalau dia butuh, iya. Itu ini kan kita udah pernah bahas ini berapa episode lalu Coach. Dan ini gue selalu menarik, sebelumnya ini lebih seru ngomongin gini daripada ngomongin pertandingan bola ya. Iya, iya kan. Cuman gue tetap merasa pemain sepak bola gitu, yang di bawah FIFA atau di bawah FIFA Pro ini, itu lebih gede powernya terhadap diri mereka sendiri. FIFA Pro iya. Nggak, dibanding kalau kita yang tadi kita pernah ngobrolin soal modelnya atlet di Amerika. Iya. Karena kalau di bola Eropa gitu, mereka masih punya nih, kayak misalnya Garnacho gitu atau misalnya Sancho, klub sama klub deal, pemainnya nggak mau, gue nggak mau. Walaupun bisa juga sebaliknya, kayak kasusnya Margehi gitu kan. Awalnya klubnya oke, pemainnya udah oke, klubnya orang kalau main FM pasti sering kayak gini lah, tiba-tiba gue nggak jadi ya, gue cancel kan. Nah, persis sama kayak gitu. Kalau Amerika kan itu lebih nggak ada power ya. Bener-bener si pemainnya itu nggak punya daya apa-apa. Karena kan kalau pemain bola begitu dia deal sama entity baru, klub baru, dia deal kontrak lagi. Iya. Kalau Amerika enggak. Kontraknya dibawa tuh Coach. Oke. Itu kontrak dibawa. Kontrak yang lama ya. Kontrak yang lama dibawa. Nah, cuman ada satu yang klausul, satu jenis yang di Amerika ada, di bola Eropa tuh nggak ada. Adalah mereka tuh punya guaranteed salary Coach. Oke. Jadi misalnya guaranteed salary kan mereka udah punya kontrak. Itu kan salary-nya dari kontrak yang lama. Enggak, jadi mereka itu ngitung ininya. Kan kalau Amerika ya, mereka itu ngitungnya total misalnya dalam 5 tahun besar kontraknya, let's say 100 juta misalnya. Guaranteed salary itu adalah misalnya dalam 3 tahun pertama atau 4 tahun pertama itu dibayar sekian, let's say dibayar 80 juta, 20 juta lagi nanti ada klausulnya lo main berapa kali, ya kan? Main berapa kali, atau nanti kan ada istilah itu cedera, atau misalnya kalau di bola juga ada sih, ada player option sama team option kan? Adalah apakah pemainnya yang berhak untuk perpanjang kontrak atau tim yang berhak untuk perpanjang kontrak atau enggak? Nah biasanya kalau tim NFL tuh jahat-jahat Coach. Kenapa? Biasanya nih kalau pemainnya udah cedera, itu pasti diputus kontraknya, pasti diputus dan pemainnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan dia pasti digaji, kan masih ada kontrak. Dia cuma akan dibayar yang guaranteed doang. Kalau misalnya udah habis gitu kan. Nah, dan yang gue suka kasihan sama pemain NFL, dan inilah kenapa gaji mereka gede-gede banget kan. Adalah kalau main bola atau main basket juga masih deh. Market kerja lo kan gede. Iya. Lo nggak main di Amerika, ya lo bisa ke Eropa busuk lo bisa main di Asia gitu kan. Bola kayak gitu, basket gitu. NFL lo main kemana kan? Gak kemana-mana, udah di situ doang kan. Gak ada marketnya kan, makanya kontrak mereka gede banget. Gue pertanyakan, kalau seandainya lu punya kontrak 5 tahun tadi digaji 100 juta, lu tekan kontrak umur 20, 25 selesai. Pada saat kontrak selesai, itu kayak di sepak bola nggak? Setahun sebelumnya ownernya minta perpanjang, kalau nggak free transfer. Pasti. Oh gitu pasti. juga. Dia akan nahan biar pemainnya nggak masuk free agency. Karena begitu masuk free agency itu udah lelang udah. Kalau dia nggak mau, kalau nggak mau perpanjang. Kalau dia nggak mau perpanjang, berarti dia bertaruh sama dirinya sendiri. Ada nggak yang mau bayar dia segede itu? Kan gitu kan ceritanya kan. Ya tapi kalau dia seandainya dia benar-benar di polling di transfer market, value-nya gede, dia bisa melakukan. Dan ada lagi namanya restricted dan unrestricted free agency. Jadi kalau misalnya restricted adalah misalnya dia udah free agent, terus dia ada klub yang mau bayar dia, let's say 200 juta. Kalau si klub lamanya, gua match harga 200 juta, dia harus milih klub lamanya. Dia harus milih klub lamanya. Kalau dia unrestricted, dia yang berhak milih mana yang dia mau. Itu bebas. Kayak gitu. Jadi emang lebih inilah, lebih budak, lebih budak dan lebih cuman duitnya lebih banyak juga. Kemarin tapi isu racism ya, berdasarkan pengalaman gue sering traveling kemana-mana, itu paling keras itu di Amerika. Oh iya jelas. Kalau itu menjelas. Cuman kenapa sistem kayak gini nggak ada yang protes? Karena ownernya semua kulit putih gitu.
semua ownernya tim NFL misalnya, NFL nih, semua kulit putih kecuali satu, Jacksonville Jaguars yang juga pemiliknya Fulham, orang Pakistan. Pakistan. Sisanya bule semua. Dan lo punya tim olahraga kan di US itu kan adalah bentuk prestige paling tinggi tuh. Iya kan? Bagus paling tinggi. Karena buat lo bisa punya klub, jadi misalnya kayak NFL 32 klub gitu. Lo pengen beli klub, semuanya harus setuju. Ada satu gak setuju, lo nggak bisa. Lo bener nggak bakal dapet. Betul. Itu gue tahu itu. Iya kan. Nah kemarin tuh ada lucu coach, yang mana gue yakin di bola pasti ada, tapi kita nggak pernah tahu. Gini. Jadi lo tahu Kawhi Leonard tuh tau nggak? Ini pemain basket top lah, pemain basket ya kan, Kawhi Leonard kan. Nah kemarin ada sports blogger, dia nge-spill di podcast, dia bilang Kawhi Leonard ini kan di NBA ada salary cap. Ya kan, ada salary cap. Dan dia kan ini kan top superstar ini kan, Kawhi Leonard kan. Jadi gue lupa angkanya berapa. Dia cuma bisa digaji sekian biar timnya nggak kena penalti, ya kan. Tapi dia bilang ada bukti sinyalir bahwa si ownernya klubnya, LA Clippers ini, yang mana adalah orang Microsoft nih dulu, si Steve Ballmer, bekas ininya Microsoft. Dia kan pengen ngasih duit lebih ke si Kawhi Leonard nih. Tapi kan nggak bisa dalam bentuk gaji kan. Jadi disinyalir ada perusahaan ini kehutanan pohon-pohonan gitu. Pohon-pohonan gitu. Bikin endorsement sponsorship ke Kawhi Leonard. Yang disinyalir itu company bodong, nggak ada. Jadi dibuat-buat aja. Dibuat-buat aja biar dia bisa kasih dapat duit lebih. Gue yakin di bola, apalagi bola Eropa ya, itu banyak banget pasti kayak gitu. Nggak, lu nggak bisa taruh under table gitu ya? Ya itu kan urusan pajak, ntar IRS gitu-gitu kan. Itu kan di Amerika ribet banget ya. Ketat banget kan. Gitu kan. Nggak bisa di under table. Ya kalau ini kan ilegal, itu pidana itu. Bikin perusahaan bodong. Oh iya. Akhirnya gitu. ke gap kan? Akhirnya ke gap. Dia jadi ribut lah, si Mark Cuban ikutan ngomong apa segala macem. Tapi dia nggak salah dong si Leonard ini. Si Leonard ini bisa bersalah karena dia kan pasti tahu dia dapat duit. Iya, tapi kan dia nggak tahu perusahaan ini bodong. Enggak, dia kan pasti tahu bahwa dia dapat duit ini adalah karena gajinya dia nggak bisa di cover full sama klub ya kan, pasti dia tahu kan. Makanya kenapa klub Eropa, klub bola nggak pernah mau apa salary cap kan? Enggak, tapi kalau klub bola kadalinya beda. Yang nggak sering terjadi satu kasus itu Neymar. Neymar buyout klausul 222 juta, dia sebagai ambasador Piala Dunia di itu dibayar 400 juta. Jadi 222 dia buyout sendiri. Terus 180 buat dia. Mana ada lu ambasador dibayar 400 juta. Sehingga dia free transfer kan. Jadi PSG bisa beli pemain lain. Itu kan ngadalin juga. Cuman nggak bodong. Iya. Klub bola jago-jago lah. Chelsea itu kan mengenalkan metode yang sekarang dilarang kan. Dengan lo nge-stretch kontrak 8 tahun, 10 tahun. Gitu. Itu kan aneh banget sebenarnya. Iya. Itu nggak pernah terjadi. Dan ya itu Todd Boehly sih pintar memanfaatkan celah yang ada. Karena sepak bola itu untuk gue ya dikelola oleh orang-orang yang ada di FIFA, di FA, di semua FA lah. Itu konservatif. Jadi mereka bukan beda sama orang Amerika. Orang Amerika lebih terbuka dengan inovasi-inovasi ini, perubahan itu. Lu lihat aja namanya NFL kan ada klub yang namanya Raiders ya. Raiders. Itu kan pindah-pindah. Sekarang di Las Vegas. Iya, Vegas. Itu pindah-pindah gitu. Di bola kan nggak akan terjadi kayak begitu. Bisa perang sipil itu kalau dipindahin ya kan. Iya kan, tapi di Amerika normal aja. Makanya mereka bilangnya bukan sports club kan, sport franchise mereka bilangnya. Franchise. Jadi franchise bisa pindah-pindah kan, kan. Gitu. Dan karena sepak bola ini sangat konservatif, makanya dari kalau lu lihat orang protes soal VAR nggak boleh itu dan lain itu kan terutama dari Inggris itu kalau gue bilang pasti ngehadang kan, pasti sangat konservatif. Padahal sepak bola itu masuk olahraga yang terakhir atau belakangan yang menerapkan teknologi dalam olahraga, sementara yang lain-lain udah menggunakan itu. Gitu. Itulah kenapa sepak bola ya gitu-gitu aja. Bener. Gue semalam kan nonton final US Open ya. Gue juga nonton loh. Gue pegang si Sinner padahal tuh. Sama gue juga. Iya kan? Bini gue pegang Cuma Alcaraz
Alcaraz. Cuman ya? Alcaraz jago banget sih semalam. Ya. Anjir, dari awal juga udah jago banget. Dari first set udah jago. Emang kelihatan. Bilang ini Sinner rank 1 kok bisa kayak gini mainnya. Terlalu banyak unforced error. Iya, bener. Nah, dulu berapa tahun lalu, 10 tahun lalu lah. Kan bird eye itu kan salah satu yang pertama itu kan beneran eagle eye itu ya. Eagle eye, ya. Itu kan pertama kali kan tenis kan. Ya. Sebelum akhirnya bola pakai golden teknologi kan. Ya. Dulu badminton juga pakai. Badminton sekarang semua pakai lah. Iya. Dulu tiap kali dia mau challenge, sekarang kan dulu kan masih ada challenge tuh. Iya. Ya, adalah kalau misalnya gue nggak yakin sama di call sama line judge-nya, gue challenge. Iya. Sekarang udah nggak perlu challenge kan? Oh, nggak ada. Nggak perlu coach. Oh, karena dia langsung otomatis. Otomatis udah nggak ada tuh. Badminton challenge juga kan? Masih challenge ya? Iya. Kalau sekarang tuh udah otomatis. Ya emang harusnya gitu. Harusnya gitu kan? Iya. Ya kayak VAR lah, itu harusnya otomatis itu. Iya, tenis kan olahraga puris juga olahraga ya kan, purenya kan, yang bener-bener nggak mau ada teknologi elit apa. lah juga. Iya. Cuman kan kalau dalam konteks VAR misalnya bola, karena yang menentukan tafsirnya masing orang, iya kan. Faktor subjektivitasnya masih tinggi, terutama di Inggris itu. Iya. Karena wasit diberi wewenang bener-bener kalau lu merasa itu lu yakin dengan keputusan lu, nggak perlu cek intervensi VAR. Iya. Definisi handsball, definisi pelanggaran, ya kan. Kan kalau cuman golnya teknologi masuk apa enggak jelas kan, clear batasnya kan. Kalau itu kan pelanggaran ya. Iya. Itu tuh benar-benar di Inggris itu tiap minggu terjadi itu. Iya. Ini handsball, ini aktif atau enggak atau apa, itu kan masih bias. Iya. Dan kayak misalnya lo lagi tarik-tarikan pas mau corner, karena ada penalti ada yang enggak kan? Iya kan? Iya, selalu gitu kan, selalu gitu kan. Makanya itu batasnya di mana yang sampai sekarang gue juga nggak tahu juga. Tergantung tafsir wasit ya. Iya. Tafsir wasit sama tafsirnya si VAR. Iya. VAR every-nya kan. Iya, emang bola nih ruang untuk subjektivitas manusianya kebanyakan. Dan memang itu yang diinginkan oleh orang-orang konservatif, pala pengurus-pengurus ini. Iya, benar. Kalau human error itu harus ada. Benar. Cuman kalau tim lu kayak Inggris lawan Jerman itu, Lampard cetak gol udah 1 meter masuk, itu kan udah bukan objektivitas lagi itu. Iya. Iya kan? Kalau dirugikan kayak begitu kan kocak gitu. Itu kan balas 666 kata. Yang bolanya sebenarnya nggak masuk kan. Iya. Tapi kan nggak ada yang tahu juga boleh masuk apa enggak, soal angle yang nggak ada yang lurus kan soalnya kan. Iya. Atau Maradona pakai hand of God. Maradona, iya. Dulu inget banget gue ISL nih coach. Karena gue nonton pertandingannya tuh live di TV ya. Jadi ada apa namanya gol. Kalau nggak salah dari samping dan nendangnya, tapi masuk. Tapi jalannya tuh bolong coach. Oke. Oh iya, gue pernah lihat kan? ya. Jadi abis bolanya gol, bolanya nembus ke belakang. Sama wasitnya dibilang nggak goal kick. Iya. Iya kan? Ingat nggak pernah kejadian? Iya, tahu. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, makanya ketika penerapan teknologi di sepak bola Indonesia ya, gue kan lihat nih apa namanya I-League ini, sekarang namanya I-League kan namanya. Karena ada Super varian. League. Hah? Super League. Bukan I-League sekarang, namanya I-League coach. Super League sekarang namanya. Oh. Bukan Ligue 1 yang jelas. Bukan Liga 1 lagi udah namanya kan. Iya, itu kan apa namanya pakai VAR juga kan? Iya. Pakai VAR kan. Walaupun angle-nya bukan kayak angle yang kita. Kameranya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Iya, Nggak terlalu banyak. Ya, at least ada perubahan, ada kemajuan lah. Iya. Kayak misalnya lagi ya kita ngomongin soal bola ini sangat susah dikuantifikasi. Ya. Ngomongin statistik. Ada nggak sih statistik untuk ngukur efektivitas pergerakan orang? Nggak tahu, setahu gue sih. Dan itu pun subjektif juga. Sama kayak lu lihat di Footmob yang general ya, big chance. Berapa pertanyaan gue lihat big chance 2, big chance apaan 2, ngerti nggak? Kan jadi parameter big chance itu apa? Kan kalau misalnya ngukur peluang kan sekarang kan ada XG ya, walaupun juga masih kontroversi lah. Bias kayak juga. Gimana cara ngukurnya kan? Iya. Cuman gini, kayak misalnya kan dulu zamannya Xavi sama Iniesta itu kan selalu ngomongin jumlah passing dia tuh satu pertandingan bisa 300 sendiri gitu kan misalnya kan gitu. Misalnya. Cuman kan orang cuma bisa passing kalau ada teman yang open. Iya. Gimana caranya ngukur orang ini bisa open apa enggak gitu, ya kan? Itu gue rasa belum ada statistik. Nggak ada statistik. Belum ada. Padahal di bola tuh penting banget loh ini. Iya. Kalau lu sekarang bahas Xavi Iniesta, gue pernah lihat akurasi passing Busquets itu lebih tinggi daripada Xavi.
Busquets itu 95, Xavi 93% kalau nggak salah. Tapi kalau lu nonton, Busquets itu passingnya kiri kanan doang ke Xavi atau Iniesta. Sementara Xavi passingnya terupas. Jadi itu dari situ gue bilang, data ini apa maknanya gitu loh. Jadi untuk gue, kalau lu mau, nggak semuanya salah, tapi kalau lu mau bener-bener percaya data, lu harus nonton. Iya benar. Karena banyak sekali kayak asis ya kan, kocak gitu, lu passing ke belakang terus dia shoot ke jarak jauh dibilang asis kan, atau corner dibilang asis kan, lucu kayak begitu. Statistik bola itu emang menurut gue sangat terbelakang sih. Iya. Terbelakang banget. Setuju. Lo kalau lihat lagi-lagi gue bandingin sama US Sports ya, basket sama NFL, atau yang paling heavy statistik tuh kan baseball kan. Itu heavy banget statistik tuh beneran. Bukannya baseball. Ya baseball ya, baseball ya, gitu. Betul. Nah itu statistiknya aneh-aneh banget tuh. Aneh-aneh banget beneran, yang menurut gue cara ngitungnya aja sangat rumit gitu. Kayak misalnya orang kalau main basket apa sih yang dihitung, ya shoot, rebound, assist, itu kan zaman dulu banget ya. Udah gitu field goal percentage dari dia shoot 10 yang masuk berapa gitu kan. Sampai ada ini plus minus tuh yang lucu. Jadi kalau plus minus itu adalah, kan kalau di basket kan bisa ganti-ganti pemainnya kan. Iya. Tiap kali si pemain X ini masuk ke lapangan, timnya tuh dapat plus poin berapa atau minus berapa. Oh ya? Iya. Nggak tahu gue. Ada hitungannya. Nah di bola kan nggak bisa digituin. Nggak bisa karena ya satu golnya dikit. Iya. Udah gitu tiap posisinya berbeda-beda dan sangat fluid banget kan. Makanya kalau kayak dulu kata Japstam atau siapa tuh dulu back yang kayak Maldini misalnya. Ya. Jumlah tackle dikit karena positioningnya bagus. Iya. Sementara John Terry jumlah tackle-nya banyak karena positioningnya jelek kan. Iya kan. Iya. Terus selalu lempar-lempar badan gitu kan. Ya itu kan kayak gimana cara ukur mana yang lebih bagus kan, enggak ada cara ukur. Enggak ada caranya karena justru banyak faktor kayak gini deh, lu pemain hebat. Kebetulan dia lagi ada masalah sama istrinya di rumah. Hari itu dia main jelek. Nggak ada ngukurnya. Nggak bisa. Nggak bisa lu ukur karena tetap yang lu berhadapan itu dengan manusia, di mana emosinya kadang nggak stabil, dan bukan berarti dia pemain jelek. Atau kayak pelatih bagus tiba-tiba dipecat, bukan berarti pelatihnya bagus. Mungkin dia nggak bisa terlalu keras kepala atau faktor non teknisnya yang kita nggak tahu, nggak kelihatan. Karena yang kita lihat kan hanya di dalam lapangan. Di luar lapangan, di ruang ganti nyaris nggak pernah tahu apa yang terjadi. Iya, benar. Dan itu ya lagi-lagi kayak kita sering ngomongin. Dan itu pengaruhnya gede. Iya, sekarang gimana pun pemain bola manusia kan. Iya. Dia punya emosi, punya perasaan. Iya. Sementara fansnya pengen, kalau lu bagus harus bagus terus. Nggak bisa main jelek. Kalau main jelek dibully. Iya. Iya kan, kocak kayak begitu. Makanya sebenarnya kayak dokumenter olahraga tuh, salah satu sisi bagusnya adalah buat nunjukin bahwa orang-orang ini semua manusia gitu kan. Betul. Manusia, iya. Mereka bisa bete. Itulah kenapa salah satu alasan gue kan selalu beda sama orang lain. Gue mengidolakan Cruyff contohnya. Gue nggak pernah mau ketemu Cruyff. Tahu kenapa? Gue takut pada saat gue ketemu, dan gue tahu tempat dia nongkrong di mana-mana. Kalau sini kan fans die hard akan nguber kan. Iya. Karena gue takut kalau gue ketemu dia lagi bad mood, menunjukkan sisi manusianya, bikin gue kecewa aja. Jadi kalau mengidolakan kayak gue, mending lu nggak usah ketemu, biar lu lihat sisi bagus-bagusnya aja. Tapi memang menurut gue banyak pemain bola yang begitu di luar lapangan itu biasa banget sebenarnya. Iya. Dia cuma keren gara-gara dia di lapangan main bola kan. Bang, gue kan pernah datang Valencia. Kita nginep di Ritz. Mega Kuningan. Selesai main atau nongkrong di bar, gue temenin. Itu Soldado, Cuadrado, banyak pemain itu. Persis kayak teman-teman gue waktu muda, ngerti nggak? Nggak berani ngomong, culun. Sementara kalau di lapangan, Cuadrado itu gila, orangnya baik banget, kecil, tapi kalau dia kan berapa tahun kapten di PSV.
Kalau dia ngomongnya gitu, culun banget men. Asli culun. Gak kelihatan bola-bolanya sama sekali. Nah itu orang sering gak paham. Bener. Bahwa mereka ini juga manusia juga. Dan waktu itu kan masih muda-muda semua. Gak sadar bahwa pada saat lu seumur segitu 20-an, lu juga culun men. Iya. Sementara kalau lihat dia itu, wah sangar-sangar namanya. Iya lihat kayak Garnacho deh. Garnacho umur berapa sih sekarang? 21, 22. Ya, 21, 20 kan. Iya. Ini kan masih bocah tengek nih orang satu, iya kan? Iya kan. Banyak gaya segala. Banyak gaya itu emang harus dikeplak-keplakin sih. Iya, emang harus gambar-gambar. Makanya kenapa pemain senior tuh kalau di klub jadi penting kan? Iya kan? Iya betul. Iya bener-bener buat. Walaupun dia nggak ya pemain kayak Selatan lah. Walaupun dia nggak main atau jarang main, tapi di ruang ganti itu nggak ada yang berani aneh-aneh. Nggak ada yang berani. Ditampol tuh sama Selatan. Nggak ada yang berani. Kayak misalnya sekarang kalau di MU siapa ya? Ya Bruno lah sama Casemiro. Banyak banget klip di mana Casemiro Maguire lah. Sama Maguire juga. Tapi kalau banyak banget klip yang nunjukin Casemiro tuh suka marah-marahin si Garnacho aja. Oh iya. Suka marah Garnacho. Suka telat track back lawan lah, suka apa ngamuk-ngamuk deh. Which is good. Dan karena pemain harus, apalagi pemain muda harus dikontrol. Maka dari itu gue lucu kalau pemain muda nggak boleh dikritik karena dia masih muda, kocak aja. Pada saat lu masuk menjadi profesional, ya lu harus siap terima konsekuensi being tenar. Iya, benar. Iya kan? Benar. Kalau nggak jangan main profesional bola. Dan ini ya menurut gue pemain-pemain yang akhirnya dari muda dan gedenya pas senior di atas 30 bisa tahan lama ya pasti dia udah tahan banting segala macam. Iya kan? Mental. Karena kayak kita selalu bilang urusan mental. Kalau skill ya, kecuali yang model Ronaldo sama Messi, selain itu beda-beda tipis semua ya skill ya kan. Nggak beda jauh lah basically kan. Betul. Tinggal mental dia seberapa disiplin, seberapa dia tetap punya hunger gitu kan. Dan itu nggak ada datanya juga. Nggak bisa kita lihat datanya sebenarnya. Makanya gue dulu waktu gue 5 tahun dirteknya Electric PLN, tim pro futsal kan. Gue selalu cari pemain yang dari keluarga miskin ya. Gue tanya, keluarga lo dari mana, bokap lo kerja apa, terutama di luar Jakarta. Kenapa? Karena dan gue bener, pemain di luar Jakarta dari keluarga miskin itu pengen keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Salah satu jalannya di futsal. Walaupun dulu gajinya mungkin nggak terlalu gede, tapi cukup gede untuk mengeluarkan mereka untuk meningkatkan taraf standard of living sehingga mereka benar-benar hungry-nya itu kelihatan banget. Lapar untuk fighting spirit-nya itu kelihatan banget daripada pemain dari Jakarta. Belum apa-apa udah minta gaji segini ya elah. Ngerti enggak? Nah, itu berpengaruh banget. Makanya banyak gue kemarin kebetulan aja baca, gue nggak tahu bener atau enggak ya ini, Aguero. Aguero waktu ke City, dia kan anaknya banyak loh, 3-4 misalnya. Dia bilang waktu gue ke City, gue dikasih rumah gede, villa, kolam renang, bla 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 semua di sana. I was not happy, dia bilang. Akhirnya gue cari rumah in the hood, di mana gue dengar orang teriak-teriak di jalanan, di mana karena dia bilang gue lahir di mana gue hidupnya susah banget di Argentina. Dan di situ nggak ada masalah nyaman atau apa. You have to survive di situ. Dan gue pengen merasakan hal kayak begini lagi. Makanya di villanya yang dikasih situ dia tolak, dia tinggal di RT RW yang biasa aja yang orang tinggal. Bener. Dan emang kebanyakan atlet profesional itu ya bukan dari lingkungan yang privilege kan. Jarang yang kayak kakak gitu, anak orang kaya gitu kan. Dan biasanya juga kelihatan setelah nanti mereka pensiun tuh. Gini, kalau mereka orangnya emang disiplin dan emang mentalnya emang bener jaga, dia tuh pasti akan maintain fisiknya dia kan. Yang banyak gagal itu dari mana? Dari Amerika Latin lah. Brazil. Iya. Banyak banget. Nggak, padahal kalau lu bicara orang miskin, Kante dulu juga miskin, Mane juga miskin. Tapi dari Afrika itu banyak yang berhasil. I mean mereka setelah pensiun well managed. Ini kultur ini, coach, budaya nih kan. Di Brazil itu banyak banget. Adriano itu. Kan dulu salah satu. Dani Alves saja bangkrut loh. Iya.
Gue kemarin lihat ini apa namanya, gue lihat Snyder, badan bengkak banget Snyder sekarang, ya kan? Bener-bener. Snyder itu beli klub amatir, gue tau gak lo? Oh iya? Ya. Klub amatir lo? Ya. Waktu gue dulu. Jadi klub gue itu ada 2 yang rivalitas. Namanya DOS satu. DOS itu juara yang akhirnya jadi Utrecht tahun 70 juara Belanda. Sebelahnya Holland. Holland itu klub gue. Ada 3-4 lapangan. Ternyata Snyder itu tinggal 2 blok dari situ. Jadi emang RT RW-nya dia dibeli. Jadi Wesley Snyder Tribunnya namanya Wesley Snyder. Nah, dia tuh orang Utrecht deh. Utrecht. Dua klub itu DOS sama Holland di merge jadi DHSC, DOS Holland Sport Club. Namanya itu sekarang. Snyder itu Snyder invest di situ. Banyak sih yang kayak gitu-gitu sih. Cuman ya kayak gue lihat kayak Rooney itu ya. Buset itu. Iya dia pas. Nah, Ronaldo 9. Iya, Ronaldo Brazil. Iya. Kurang gendut apa itu? Iya, gila sih. Sementara ada yang modelnya kayak siapa namanya? Ya badannya masih kayak, ya kalau bandingin kayak Zlatan ya emang freak sih. Ya. Kan kembali lagi mereka masih mau aktif di dunia sepak bola atau enggak? Ronaldo Brazil itu benar-benar bilang, gue udah nggak nonton bola. Untuk gue udah membosankan bola sekarang, main padel dia. Main padel dia. Ya. Robben itu pro loh. Pro padel player, rank dunia tahu berapa? 226. Lu udah masuk rank dunia 226 udah keren banget kan? Seumur segitu. Karena ya banyak juga pemain yang udah nggak mau berhubungan dengan bola lagi. Iya benar. Dan mereka udah cukup di dunia bola, hidupnya ya sengsara dalam tanda kutip, diet lah, latihan keras. Ya, terutama Snyder itu nggak lama dari dia pensiun, bengkak kayak begitu. Bener-bener nggak lama. Dan dia pensiunnya muda kan, nggak yang tua-tua banget kan pensiunnya. Nggak tua-tua amat. Iya kan? 35, 36, nggak sampai 35, nggak sampai kan. Nah, udah males gitu kan. Udah mau duit udah banyak. Iya duit udah banyak, udah nggak ada drive lagi. Dan daripada dia main, dia di mana sih pensiunnya terakhir? Tahu gue. Nggak, dia pikir daripada gue main di klub-klub nggak jelas kan. Yang mending gue pensiun duluan aja. Iya. Dan ya apalagi kalau zaman sebelum MLS ada sama sebelum liga-liga Arab sama liga Qatar ini kan, yang buat tempat orang pensiun, tempat buat nyari duit. Menurut lo akan ada waktunya nggak di mana gini, gimana pun coach, Liga Indonesia itu kan salah satu liga dengan gaji tertinggi coach. Iya kan? Di Asia. Di Asia ya ASEAN lah. ASEAN paling tinggi. Kalau di ASEAN paling tinggi udah fix. Sampai dulu gua itu pernah ditawarin, jadi ada, gue inget banget nama pemainnya. Ini orang Nigeria coach. Ini mungkin ya 8 tahun lalu, 7 tahun lalu lah. Pius Ikedia namanya. Pemain Ajax itu. Ajax ya? Ya. Jadi Pius Ikedia gue tahu banget. Pius Ikedia tahu. Jadi tiba-tiba ada orang nawarin gue, temen gue dari Eropa. Ini gue punya orang Ambon. Enggak, bukan orang Ambon, bule. Bukan orang Belanda deh, orang Spanyol. Dia nanya, nih, gue denger negara lo bagus ya liganya. Denger dari mana? Bagus apaan? Gue bilang, iya ini kemarin gue jadi bahan omongan nih, dia di dalam sebuah acara forum seminar olahraga gitu lah. Bahwa salah satu liga paling menjanjikan tuh Liga Indonesia karena gaji pemainnya tinggi-tinggi gitu kan. Nah, gue ada berapa pemain nih? Ini ada satu nih yang top banget, kalibernya Piala Dunia nih kan. Siapa gue? Orang Nigeria, Pius Ikedia. Dia mau mainin ke sini. Bisa nggak minta dibantuin nyariin tim? Terus gue bilang, gue kasih ini dong, gue kasih devil's advocate dong. Gue bilang, gede. Belum tentu dibayar, gue bilang aja kan. Zaman-zaman dulu nih ya, ribut-ribut kan, ya kan. Sekarang aja masih ada. Masih ada. Terus dia bilang, nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Akhirnya gue nggak tahu dia sempat datang atau nggak ke sini. Yang pasti bukan lewat gue. Tapi pada akhirnya dia nggak jadi aja. Nggak jadi aja. Pius Ikedia itu lumayan dikenal lah. Lumayan kan? Iya. Lu pernah main di Belanda, pernah main di Ajax ya? Di Ajax. Pernah main di Piala Dunia sama timnas Nigeria. Iya. Dan orang tuh kalau misal lihat dari luar, emang selalu lihat Indonesia, dengan iklim bolanya kayak gini, supporter kayak gitu, gaji oke, kayak Tom Haye kemarin kan gede banget gaji itu kan. Walaupun buat ukuran Eropa enggak ya. Top level Eropa enggak. Jauh. Cuman dibanding gajian sebelumnya, dibanding Almere ya 4-5 kali lebih. 4-5 kali ya. Iya. Menurut gue sih ya,
kalau nanti akan banyak pemain yang mau, cuman di sini itu banyak resikonya sih. Menurut gue mereka apa? banyak resikonya. Iya. Iya kan? Banyak resikonya kalau mereka pindah ke sini. Kecuali kalau Tom Haye pindah gue masih paham lah karena udah 30 tahun. kalau itu jelas, alasannya dan jelas. Dengan imbal gaji jelas, begitu ya, gede, ya. gue paham. Yang gue nggak paham itu Reinders. Reinders itu bukan cadangan loh, bukan nggak pernah main loh, sering main loh dia. Hampir tiap match itu dia main walaupun sebagai subs ya. Cuman mendadak, sayang gitu loh, kontrak 2 tahun. Yang mungkin dia berpikir setelah 2 tahun gue masih bisa balik ke Belanda, yang Eropa ya mungkin. Tapi untuk gue sayang aja. Ya kan nggak berkembang loh kalau seumur segitu. Iya pasti nggak berkembang dan masih kemudaan ya, buat kan? main. Iya. Siapa aja sih main di sini sekarang? Si Tom Haye, Reinders. Ya kalau Jens Raven sama si Strike ya udah lah ya. Masalah kualitas. Iya. Tapi kan kalau kayak Reinders itu harusnya bisa. Emang menurut lo dia cukup oke coach buat top flight di Belanda? Atau di Eropa dimanapun lah. Iya. Top flight ya. Zwolle itu bukan klub jelek loh. Papan tengah tapi dia bisa mempersulit tim-tim papan atas. Bukan tim yang tiap tahun fight against relegation. Bukan Heracles gitu ya. Bukan Heracles kayak gitu. Ngerti gak? Jadi untuk gue kaget, bener-bener gue kaget. Walaupun dalam hati gue berharap Tom Haye masih 2 tahun lah di Eropa atau di Belanda atau dimanapun. Tapi ya itu pilihan dia, dan kalau lu digaji 4-5 kali lebih gede mah gue juga kalau jadi dia gue ambil. Yang Reinders saja yang bikin gue kaget. Ya inilah lebih nyaman lah. Dan semua orang mau lihat kan udah ada ininya, udah ada role model ya. Kemarin lu nonton nggak lawan China? Reinders lumayan loh. Tahu posisinya di mana? Belakang striker. Belakang striker ya. Kayak lumayan bagus. Kayak gue bilang kan udah ada role model ya Coach. Itu temen kita Mark Locke kan. Ya kan. Mark Locke main keren banget. Keren banget kan. Kenapa pas kita jemput? Mark Locke keren banget kemarin. Keren. Dan which is good. Gue happy untuk dia karena dia di sebelum-sebelumnya kan jarang main, bahkan jarang dipanggil. Sekarang dia dikasih kesempatan, dia tunjukkan. Kelihatan banget berapa pemain Shane Patinama, Mark Locke yang benar-benar nggak. Rido itu kan selalu main, oke? Jadi Rido, Jode Amat itu main bagus, cuman oke lah. Tapi Mark Locke, Reinders, Shane kelihatan banget ingin menunjukkan bahwa mereka bisa harus bersaing. Panggil terus gitu kan? Iya. Asli itu. Miliano Jonathan main di Utrecht kayak gitu. Itu pun lebih sering jadi sub daripada starter. Tapi itu plus point banget itu Miliano untuk level kita ya. Gitu. Gue inget banget gue lagi di New York itu lagi conference 2 tahun lalu. Pas lagi dinner sebelah gue orang Belanda. Gue nggak tahu Ambon atau bukan dia tuh Belanda tapi turunan Tunisia deh. Arab gitu. Terus pas dia tahu gue dari Indonesia karena dia kan wartawan jadi lebih luas. Dia langsung nanya beneran. Oh lu suka bola ya? Itu beneran itu si Mark Locke di Indonesia jadi bintang. Bintang bro gue bilang iya. Bintang besar gue bilang iya. Serius lu? Iya kata dia. Wah ya. Kalau gitu harus orang Belanda kesana ya semua. Iya. Makanya gue bilang udah ada role model ya kan. Udah ada role model ya. Sebenarnya sebelumnya kan Lili Pali. Vano duluan kan. Ini baru duluan Lili Pali. Cuman Mark Locke ini kan kawan kita ini kan dia jago bisnis dia kan. Dia entrepreneurial spiritnya kan jalan kan. Jadi segala macam gitu. Jadi kayak udah ada contohnya nih yang benar bisa lo ikutin kan. Dan itulah kenapa mungkin gue merasa Reinders dan kawan-kawan merasa ini jalur yang bisa kita coba gitu kan. Kenapa enggak? Irfan Bahdim aja bisa ngetop. Irfan Bahdim. Itu bahkan ini ya berbeda itu ya secara ini. Ya semoga dia bisa dengan tiap minggu main bisa berkembang lah. Karena itu kan menguntungkan timnas. Ujungnya kan ke timnas. Makanya gue bilang I don't care J.I.C. main di klub apapun. Mau Sassuolo degradasi pun I don't care. Yang penting dia main di Serie A. Iya. Karena dia tiap minggu akan ketemu Lukaku, Lautaro Martinez, ketemu Izes, Calvin Verdongen. Itu keren banget dia main di Lille menurut gue. Dia banget ketemu Dembele ntar. Iya. Dia marking itu ntar Dembele kan di wing kan. Dembele Due atau siapa lah itu di Barcola itu akan ketemu itu. Iya, kalau nanti emang benar bisa dikantongin sama dia kan. Iya. Tapi Verdong emang oke banget sih menurut gue. Bagus Verdong. Verdong sih bagus. Verdong sama Izes lah itu poster boy-nya inilah Indonesia lah. Bagus. Siapa? Kevin Dix ya. Tapi Kevin Dix main di klub oke, main
di timnas tuh ya belum lah. Karena 3 back udah biasa main 4 back semua. Makanya gue bilang di Versus sama di Jasaya minggu lalu gue bilang, gue akan kecewa kalau Kluivert nggak main dengan 4 back. Eksperimen. Tujuan uji coba kan eksperimen. Ternyata bener dia lakukan. At least lu punya opsi lah. Kalau lu lawan ntar mau main 3 back lagi selalu dah. At least lu udah punya opsi. Ternyata main 4 back itu lebih fluid kalau gue bilang. Iya. Ini kita lihat, ini udah September ya coach itu. Iya, main Oktober ya? Oktober kan? Ya. Oke. Tanggal 9 kalau nggak salah. Sama berapa belas. Iya, wah makin dekat nih. Ya udah. Lu nggak mau baca ini komen dari netizen? Udah basi soalnya 2 minggu yang lalu kan soalnya kan. Gue tadi baru lihat udah nggak, karena ngomongin Amorim gitu-gitu sih. Nah nanti kita lihat minggu depan. Minggu depan kita live ya. Live. Kita live jam berapa? Jam 9? Jam 9 gak kemalaman tuh. Jam 8 lah ya. 8 aja. Jam 8 ya. Oke. Next week Arsenal lawan siapa? Coba gue lihat Arsenal lawan siapa. Arsenal gak tahu siapa. Enggak, gue lihat Derby MU. Derby Manchester benar. Derby Manchester akan dimenangkan oleh United tentu saja. Iya. Gue kemarin pas lawan Forest ya. Oh, Forest home. Kemarin tuh pas Liverpool Arsenal coach, itu untuk pertama kali dalam hidup gue nonton Liverpool. Bukan, kalau nonton gue sering. Biasanya gue nonton Liverpool mengharapkan mereka kalah. Iya. Ya kemarin gue nonton Liverpool pas gol Szoboszlai keren gue bilang golnya. Iya keren, absolutely keren. Bagus. Golnya keren banget, itu bagus banget sih, bagus banget. Arsenal lawan Forest ya. Arsenal lawan Forest, City lawan United. Ini dia nih, ini akan jadi Arsenal lawan Forest tuh seri ntar coach. Seri, Arsenal Forest seri, MU menang. Poinnya sama ntar. ya kan? Jadi jam 8 ya? Jam 8. Jam 8 next week kita live, kita bahas Derby Manchester dan match-match lainnya. Oke. Baik. Cukup. Makasih. Sampai jumpa. Thank you.